Oke, karena udah jam 15.45 ya, kita langsung mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah join di praktikum B1 pertemuan ketiga ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Mungkin Kak Melani bisa langsung jelasin aja. Oke, ya. Oke teman-teman, jadi pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang gerbang logika dasar. Nah, lalu apa aja yang akan kita pelajari di hari ini? Itu ada yang pertama tabel kebenaran, lalu gerbang logika dasar or and not yang udah pernah kita pelajarin kemarin. Terus ada mendeskripsikan rangkaian logika, mengevaluasi output persamaan logika, mengimplementasikan rangkaian logika, gerbang NOR dan gerbang NAND, serta perencangan dan analisis rangkaian logika. Lalu kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tabel kebenaran. Pasti beberapa dari kalian kan udah pernah tahu kan tabel kebenaran itu apa, jadi aku jelasin lagi. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Nah, jumlah seluruh kemungkinan inputan itu biasanya 2 pangkat N. Ini salah ya, bukan 2N, tapi 2 pangkat N. Jadi misalkan satu input, berarti ntar kemungkinannya ada dua keluaran. Lalu kalau 2 input berarti kemungkinan ada 4. Kalau 3 input berarti kemungkinannya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi sekarang buat biar kalian lebih jelas lagi tentang tabel kebenaran, aku mau kalian buka buat DSCH3-nya. Aku tunggu ya. Oh ya, aku mau kalian siapin kertas. Lalu buat tabel. Tabel bentuknya seperti ini. Input ada 3 dan outputnya 1. Minta tolong buat disiapin dulu ya teman-teman. Oke, udah belum ya? Kalau udah bilang udah ya. Udah Kak. Oke, yang lain? Belum, Kak. Oke, aku tunggu ya. Sampai 3.50. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada siap belum? Udah, Kak. Ya, saya nggak bisa dibuka Kak. Desanya nggak bisa dibuka. Coba dibuka ulang. Yang lain bisa nggak ya? Saya bisa Kak. Ya, aku tuh Bisa, ya. Kak. Sembari nunggu, mau kalian buka di, ini kan ada tes_2. Kita cari contoh di sini, tes_2.
Oke. Nah, jadi kan kalian kan tadi aku suruh nyiapin kertas itu buat entar kalian ngejalanin ini terus bikin tabel kebenaran dari rangkaian ini. Kalau udah, kalian langsung kirim ke kolom chat ya. Gimana? Udah disiapin belum? Kak, tadi suruh apa? Aku ulang ya. Jadi kalian buka di SCH3, lalu kalian buka di bagian tes_2 di bagian contohnya. Tes_2 SCH, lalu dibuka kan jadinya ini. Lalu kalian siapin kertas dan bentuk tabel seperti ini. Setelah itu kalian bikin tabel kebenaran dari rangkaian yang tadi kalian buka di SCH3-nya. Lalu kita jalanin. SCH-nya. Untuk bahkan ada dua jenis MSP dan LSP. Jadi MSP dari tabel kebenaran itu MSP berarti most significant bit, yaitu ada di bagian A. Ini adalah most significant bit. Jadi kalau misalkan yang C itu kan berarti kan least significant bit. Nah, ini berarti kan bacanya dari A, B, C. Pertama ini 0, 0, 0, outputnya juga 0. Lalu kita ambil desimal 1, berarti kan sama aja 0, 0, 1, outputnya 1. Selanjutnya 2, 2 kan berarti 0, 1, 0, outputnya 1 juga. Lalu 3, 3 adalah 0, 1, 1, outputnya 0. Dan seterusnya, jadi aku pengen kalian bikin tabel kebenaran dari rangkaian ini. Oke. Ada pertanyaan? Kak, untuk tes 2-nya saya tidak bisa menyalakan tombolnya yang di SCH3 saya. Kalian nyalainnya itu di bagian tanda segitiga di sini. Run simulation. Oke, terima kasih. Jadi kalau di run baru bisa dinyalain. Gitu. Jadi ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, untuk variabel outputnya apa ya Kak? Variabel output gimana maksudnya? Kalau variabel inputnya kan Kak A, B, C. Kalau outputnya? Oh, Y. Kan ini ada tindakan, ada lambang Y kan. Jadi kita anggap outputnya itu Y. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Jadi sekarang kalian kan udah bikin tabel kebenaran. Nah, ntar kalian kirim di kolom chat. Kolom chat di sini aja. Nanti aku tunjuk beberapa anak buat ngejelasin kenapa, alasan apa, dan keadaan apa dari rangkaian ini. Oke. Ada pertanyaan lagi atau ada yang kesusahan? Oke, aku tunggu ya buat aku tunggu tabel kebenaran dari kalian.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Ada kesulitan nggak ya teman-teman? Oke. Aku diam, aku anggap nggak ada ya. Kak, ini kumpul berupa foto atau gimana, Kak? Oke, aku ganti aja sistemnya. Jadi nanti aku sama Faiza pilih beberapa anak random. Jadi kalian semua siapin aja. Ntar yang dipilih bisa langsung kirim dan jelasin ya. Oke, jadi yang lainnya udah pada selesai belum nih? Oke, kayaknya udah nih, Fai. Oh, bentar. Apa? Kemarin yang pakai Mac gimana? Bisa buat tabel kebenaran nggak ya? Iya ya, kemarin yang pakai Mac siapa? Victorio ya, kalau nggak salah. Atau siapa kemarin? Ada kendala nggak ya? Saya pakai Mac juga sih, Kak. Oh, gimana? Tapi bisa. Bisa kok pakai VirtualBox. Oh, pakai VirtualBox. Oh, gitu. Oke. Oke, berarti nggak ada kendala ya? Mungkin bisa langsung ditunjuk aja, Mel. Oke, bentar. Aku mau lihat daftar namanya. Firdian Rahmawan. Halo, Firdian. Iya, Kak. Udah selesai kan? Boleh dong di drop di kolom chat. Oke, Kak. Tak foto dulu. Oke, keren. Kalian kamu nunjuk satu lagi, Fai. Biar bareng nanti, biar nggak contek-contekan. Gacha. Set. Erlan Irhab. Iya, hadir. Sudah, Kak, itu, Kak. Sama Erlan ya, Kak. Oke, boleh deh. Erlan kalian drop ya. Jangan kamu. Praktikum dasis. Oke, kayaknya beberapa lagi nih, Kak Mel? Upload. Atau 2. Oke. Aku pilih ya, teman-teman. Langsung dikirim ke kolom komentar. Di chat ini, Kak. Iya, kirim aja. Aku pilih Habibah, Milah, Dalilah, sama Salsabila Tuada. Halo? Halo, Habibah sama Salsabila. Iya, Kak. Oke. Salsabila, gimana? Iya, Kak, ada.
Oke, langsung kirim aja ya. Oke, udah lengkap kan ya? Jadi sekarang aku mau kalian semua bareng-bareng buat ngecek jawaban teman kalian tuh udah bener apa belum. Jadi yang pertama ini jawaban dari Firdian. Bener kan ya tadi? Nah, menurut kalian jawabannya dari Firdian ini udah bener apa belum? Boleh dong satu orang jawab atau semuanya deh. Benar, Apa belum? Oke, gimana nih teman-teman? Benar, Kak. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar, Kak. Oke, betul ya. Tapi besok lagi buat tabel kebenaran itu buat yang paling bawah itu yang paling gede angkanya. Jadi 000 itu buat yang paling atas gitu ya. Tapi overall udah benar. Oke, keren. Terus lanjut ke Erlan. Gimana nih kalau kerjaan Erlan? Oke, gimana nih teman-teman? Udah benar belum? Halo? Benar, Kak. Benar, Kak. Nah, benar. Tapi buat penulisannya itu sebisa mungkin. Jadi awal tuh 000 kan berarti kan 0. Lalu setelah itu 001. Jadi urut. Jangan 000 terus 100. Jadi yang buat baca itu bingung gitu ya. Buat Erlan ya. Oke. Oke, baik, Kak. Bagus. Sebentar, Ya. Yang A
yang A1, B00, B0, C0 itu seharusnya Y-nya 1. Oh iya, betul. Ini ada yang salah nih. 110 harusnya ini kosong. Benar sih. Yang mana sih? Udah bener kok. Oke, jadi tadi yang kamu maksud yang mana ya, Dek? Nggak apa-apa. Bilang aja pendapat kamu. Kayaknya yang itu deh Kak, maaf. Menambahkan yang 110 0 tuh Kak. Bukannya harusnya 1 ya? 110 ini. Iya, itu. Ini benar kok. 0. Oh, oke. Itu Ya. benar 0. Bener kan? Oh iya, Jadi dari iya benar. Iya itu benar Kak. Aku tadi ngikutin biasa. jumlah bit satunya itu genap, nanti keluarannya bakalan 0. Kalau jumlah bit satunya itu ganjil, jadi keluarannya 1. Kalau misalkan ini 0, 0, 0 kan 0, genap kan? Lalu 0 sebenarnya bukan genap, bukan ganjil sih. Oke, lanjut aja. 1, 0, 0, berarti kan jumlahnya kan 1. Keluarnya 1. 0, 1, 0, keluarannya 1, jumlahnya 1. 0, 0, 1, jumlahnya 1, keluarnya 1. Ini juga 1, 1, 0, 2, keluarannya 0, karena ini genap. Gitu. Lalu kita cek jawaban yang ini nih. Oke. Udah bener kan ya? Oke, bagus. Terus yang terakhir. Ini nih. Menurut kalian ini udah bener apa belum? Ada yang kurang, Kak. Iya, betul. Yang kurang apa tuh? 0000. Iya. Jangan sampai kelupaan ya. Soalnya kan kemungkinannya itu 2 pangkat N. Karena ini ada inputnya ada 2. Berarti 2 pangkat N-nya 2 pangkat 3. Harus ditulis semua. Sama, udah. Oke. Sama lebih urut aja ntar. Jadi biar gampang tuh dari atas kamu tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kamu bikin desimalnya di sini. Jadi nggak bakal ada yang kelewatan. Kalau kalian bikinnya acak gini, ntar pasti ada salah satu yang kelewatan gitu. Oke, jadi udah pada paham kan? Oke, lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang ini buat tabel kebenaran, kalian kan tadi udah nyoba. Dan mungkin hampir semua udah pada paham kan? Langsung aja lanjut ke gerbang logika dasar. Nah, yang ini kan kemarin udah pernah kita bahas kan, OR-SIM, N-SIM, NOT-SIM. Jadi akan aku peragain aja. OR-SIM. Nah, untuk OR-SIM kan berarti kalau keduanya itu 1, berarti keluarnya 1. Kalau salah satunya 1, juga keluaran 1. Intinya kalau misalkan OR itu kan atau. Ataunya itu ada 1, yang penting ada 1 salah satu atau semuanya itu ada satunya, pasti keluarnya 1. Lanjut ke bagian yang N. Ulang aja ya. Yang cepat. Oke, untuk yang N berarti kan dua-duanya harus 1. Kalau ada salah satu yang 0, berarti otomatis keluarannya 0. Kan itu harus dua-duanya dan gitu kan. Terus kalau yang not, berarti ya kebalikannya. Oke. Kalau nggak nyala, kalau 0 berarti malah ininya keluarnya 1. Kalau 1 keluarnya malah 0. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sebenarnya nggak ada. Lanjut ke ini.
beberapa gerbang logika. Jadi gerbang logika itu intinya ada OR, AND, dan NOT. Tapi ada beberapa rangkaian gabungan dari antara ketiganya. Yang pertama itu NOT. NOT itu kan udah pernah kita bahas kan. Jadi kalau misalkan inputnya 0, keluarnya 1. Inputnya 1, keluarannya 0. Lalu ada NOR, yaitu OR yang dinegasi. Jadi awalnya kita OR dulu, lalu setelah itu kita negasi. Kenapa negasi? Karena ini ada bulatan di sini kan. Tandanya itu kalau ada bulatan di sini artinya negasi. Jadi pertamanya kita OR dulu. OR 00. 00 kan keluarannya pasti kalau OR kan 0 kan. Tapi karena dinegasi jadinya keluarnya 1. Lalu bawahnya juga kalau misalkan 01, OR itu kan 1. Tapi karena dinegasi jadinya 0. Dan bawahnya juga sama gitu. Lalu ada neg N. Ini berarti yang pertama kita negasiin dulu, baru di N. Kan ada tandanya di belakang kan, jadi negasi, lalu di N. Nah, 00 negasinya kan 1 sama 1. Nah, 1 sama 1 di N kan jadinya 1. Lalu bawahnya 0 sama 1, berarti kan 0 dinegasi 1. Lalu 1 dinegasi jadinya 0. Kalau di N kan jadinya tetap 0, bawahnya juga sama. Lalu ke bagian XNOR. Nah, XNOR itu berarti kalau misalkan salah satunya itu beda, extractnya yang beda. Nah, XNOR di sini berarti 00 itu kan berarti kan kalau di OR kan jadinya kan 0. Nah, kalau dinegasi jadinya 1. Terus juga yang bagian ini 01 kalau dinegasikan 01 kalau di OR kan jawabannya 1. Kalau dinegasikan jadinya 0. Lanjut ke bawahnya juga kalau yang khusus ini 11 kalau di OR kan jadinya kan 1 kan. 1 kalau di outputkan kan 0. Tapi kalau di sini jadinya 1 karena ini XNOR. XNOR itu kalau misalkan salah satunya beda, itu akan hasilnya 1. Jadi yang gini aja, aku jelasin yang bagian XOR dulu ya. XOR itu keadaan yang istimewa, yaitu kalau misalkan inputnya itu beda, pasti keluarnya 1. Kalau inputnya sama, itu malah 0. Jadi 00 keluarnya 0, 11 keluarnya 0. Karena inputnya 1 dan 1, 0 dan 0 yaitu sama. Kalau beda, berikan 01, keluarnya 1, 10 keluarnya 1. Nah, kalau XNOR itu kan berarti XOR yang habis itu dinegasikan. Jadi, kebalikan dari XOR yaitu 00 keluarnya 1 dan seterusnya. Oke, lanjut ke NaN. Nah, NaN ini berarti N dulu, lalu dinegasikan A, B, berarti A-nya 00, kalau di N kan, jadinya kan 0. Lalu karena dinegasi, jadinya 1. Lalu 01, 0, dan 1, berarti kan 0. Karena dinegasikan, jadinya 1. Yang bawahnya juga kan pasti sama. Terus yang ini 11, kalau di N kan 1, kalau dinegasikan berarti 0. Lalu yang OR udah pernah kita bahas, kalau salah satunya 1 atau keduanya 1, keluarannya 1. Untuk yang N juga udah pernah kita bahas, kalau dua-duanya 1, keluarnya 1, kalau salah satunya 0, keluarnya 0, atau keduanya 0. Lalu negasi OR, berarti inputnya dinegasikan dulu, lalu keluarannya kita OR-kan. Awalnya 00 berarti kan dinegasikan keduanya, berarti 11, lalu kita OR-kan, jadinya 11 di OR-kan 1. Yang bawahnya juga sama, kalau yang ini 11, kalau kita negasikan 00, lalu di OR-kan, jadinya keluarannya 0. Oke, jadi sampai sini ada yang mau tanya? Gimana teman-teman? Udah pada paham belum sampai sini?
Paham Kak? Yang dilingkar-lingkari. Oke, bagus. Lalu selanjutnya akan rangkaian logika yang akan dijelaskan oleh Kak Faiza. Pada Kak Faiza, boleh mengambil alih. Halo Faiza. Oke, tunggu sebentar ya. Bentar. Oke. Oke, tadi mengenai tabel kebenaran sama gerbang logika udah dijelasin sama Kak Meli ya. Dan untuk selanjutnya yaitu mendeskripsikan rangkaian logika. Oke, deskripsi berarti teman-teman di sini rangkaian logikanya itu dideskripsikan ya. Berarti dijadiin persamaan kayak gini. Nih, misal contohnya adalah, nih teman-teman bisa lihat di dalam satu kotak ini kan ada dua rangkaian logika. Nah, teman-teman jadiin satu rangkaian logika ini misalkan dengan X. Oke, terus di sini ini kan ada inputan A sama B, itu kan di gerbang N kan. Berarti dia jadi outputnya jadi A.B. Habis itu AB ini akan menjadi inputan bersama C di OR kan. Jadi nanti hasil persamaannya yaitu X sama dengan AB ditambah C. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau N itu jadi kayak dikali, kalau OR itu ditambahkan. Terus untuk yang kedua juga sama, nih ini kan ada A, B. Ini dia gerbangnya OR, jadi dia jadi A plus B. Habis itu diinputkan lagi ke gerbang N. Jadi dia A plus B tanda kurung dikalikan C. Kayak gitu. Nah, untuk yang bawahnya juga sama nih teman-teman. Kalau ini tadi kan ada dua gerbang logika ya. Kalau yang ini, yang bawahnya itu dia lebih kompleks lagi karena di sini ada 1, 2, 3. Nah, jadi gampang aja teman-teman, sama aja. Nah, di sini kan ada 4 inputan tuh. A, B, C, D. Ya kan? Terus di gerbang logika pertama itu ada N, dia ada 3 inputan. Nah, A-nya ini karena melewati not, maka dia jadi A aksen atau kebalikan dari A. Berarti inputan pertama itu jadi A aksen, yang B tetap B, dan yang C tetap C. Jadi output yang dari sini itu jadinya A aksen kali B kali C. Nah, kalau udah yang bawahnya lagi, yang bawahnya ini dia inputnya adalah A. Kenapa A? Karena dia kan nggak melewati not ya teman-teman, jadi dia tetap A. Terus di-OR-kan dengan inputan D, jadi A plus D. Nah, habis itu kita udah dapat outputan nih. A aksen kali B kali C sama A plus D. Nah, di A aksen BC ini dia masih sama. Nah, yang A plus D ini dia akan jadi aksen karena dia melewati not. Jadi dalam kurung A plus D aksen. Nah, habis itu outputan tadi di N-kan lagi. Jadi kan berarti dikali ya teman-teman. Berarti X sama dengan A aksen BC kali A plus D aksen. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau yang itu selalu diatur. Halo, gimana? Maaf putus-putus di aku. Ya, berarti kalau yang lewat not selalu jadi aksen ya? Iya, gitu. Jadi aksen gitu. Kebalikannya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Atau bingung deskripsikan rangkaian logikanya?
Oke, kayaknya semuanya udah paham ya. Gimana caranya mendeskripsikan rangkaian logika. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi output persamaan logika. Nah, tadi kan kita udah deskripsi ini. Nah, sekarang gimana kita itu mengetahui hasil dari ini X, A aksen BC, A plus B aksen itu gimana? Itu dengan evaluasi output persamaan logika. Teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Nah, ini soalnya beda nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di sini kan ada 2 inputan A, B. Nah, inputan pertama, A itu dia melewati gerbang NOT. Jadi kan dia jadi A aksen ya. Terus ini di-end-kan dengan B. Coba lihat, kenapa B? Kenapa nggak B aksen? Karena dia kan belum melewati NOT. Jadi dia masih B. Berarti yang pertama A aksen B. Oke, habis itu yang kedua, ini kan inputannya dia B, sama A juga. Nah, yang A-nya ini, oh, ini kayaknya salah ya, Mel. Ini seharusnya garisnya ada di sini nih, teman-teman, sebelum di... Oh, gini aja deh. Ini harusnya tuh A aksen kali B aksen. Kenapa A aksen? Karena dia kan mulainya dari sini nih, dari gerbang NOT-nya. Jadi harusnya dia A aksen. Ini kemungkinan salah ketik nih teman-teman PPT-nya. Habis itu, kalau udah tadi kan dapat A aksen B sama A aksen B aksen. Iya. Kenapa? Itu kayaknya udah bener deh, A. Udah bener. Bener A B aksen ya? Iya, betul. Soalnya kan itu di belakang not-nya kan. Soalnya dia ini, Mel, dia pas di sininya not-nya nggak sih? Not-nya kan di bagian depannya kan. Oh iya. Oke, sorry teman-teman. Oke, benar, jadi ini dari dia itu A karena belum dinotkan. Lalu di sini itu B aksen. Udah, karena di sini ada OR berarti dia ditambahin. Nah, jadi evaluasi output persamaan logikanya itu ya sama dengan A aksen B plus AB aksen. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Apa udah paham semuanya? Oke, kalau aku anggap teman-teman udah paham ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengimplementasikan rangkaian logika. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih cara buat dari rangkaian logika ke persamaan. Nah, sekarang kebalikannya teman-teman. Jadi teman-teman buat persamaan ke rangkaian logikanya. Nah, jadi teman-teman itu bisa buat sendiri di DSCH-nya nih. Nah, misalkan nih implementasikan persamaan logika Y sama dengan A aksen B aksen C. Nah, yang pertama, kenapa ini dia plus plus plus? Ini kan dia yang terakhir kan OR ya, jadi dia plus plus plus. Nah, kalau ini dia di perkalian, ini karena dia ada gerbang N-nya. Nah, terus ini aku jelasin ya, Y sama dengan A aksen B aksen C. Coba teman-teman lihat di gerbang logika N pertama, kita lihat ya, A aksen. Nih, karena dia melewati NOT, dia jadi aksen, A aksen. Habis itu di inputan keduanya, B-nya juga melewati NOT, jadi A aksen, B aksen. Kita lihat inputan ketiganya, itu ada C ya, teman-teman. Dia nggak melewati NOT, jadi tetap aja C. Jadi A aksen, B aksen, C, plus A aksen, B, C. A aksen kita lihat inputan pertamanya. A aksen. Ini melewati NOT. Jadi dia jadi A aksen, lalu sini ada B, dan di sini ada C. Terus plus lagi AB aksen. Nih. A, A-nya dia nggak melewati NOT, jadi dia A dan B aksennya ini kan melewati NOT, jadinya AB aksen. Nah, teman-teman bisa langsung coba aja di DSCH teman masing-masing. Teman-teman bisa buat rangkaiannya kayak gini.
Teman-teman di sini udah bisa buat rangkaian logika di DSCH belum? Udah bisa kan ya? Halo? Saya belum, Kak. Cuma kemarin tinggal. Belum, Kak. Saya belum, Kak. Belum bisa ya? Belum. Oke, nanti jadi nanti teman-teman buat rangkaian logika sendiri itu caranya nanti teman-teman kan buka DSCH. Ini tadi aku buat sendiri juga sih. Sama kayak tadi, mungkin garis-garisnya nggak sama, tapi inputannya tetap sama kok. Jadi teman-teman buat aja. Misalnya. Kayak gini, bentar. Misalnya gini ya. Nah, ini teman-teman buat dulu. Nah, Y sama dengan A aksen, B aksen, C. Kita buat not-nya dulu ya. Teman-teman langsung drag aja. Oke. Kayak gini, nanti N-nya ini kan dia ada 3 inputan. Teman-teman pilih yang 3 inputan aja. Terus ini untuk outputnya, jangan lupa, outputnya nanti deh. Gak apa-apa. Ini untuk OR-nya karena ada 3 inputan, teman-teman pilih yang gerbang OR 3 input, kayak gini, taruh sini. Udah, ini nanti dipasin gini aja. Kalau untuk inputannya A, B, C, teman-teman pilih yang button nih. A, B, C. Inputannya 3 aja ya, A, B, C. Karena inputannya 3, A, B, C doang, berarti 1, 2, 3. Nah, kalau salah, teman-teman pilih cut aja, nanti dihapus ini. Nanti kehapus. Nah, kalau udah, kan teman-teman udah buat nih, kayak gini kan. Kalau udah, ini kan Y sama dengan A aksen. Yang pertama kita, ini diganti nama dulu. Aduh, sorry. Hapus tadi ya. Oke. Ini teman-teman ganti nama dulu jadi A. Klik 2 kali, terus B. Teman-teman sambil buat juga boleh. Ini diganti C. Ini juga diganti Y. Kayak gitu. Oke, terus ini gimana kalau A aksen, berarti kan dia melewati not ya, teman-teman. Berarti kita buat aja not. Tarik garis dari sini ya. Jadi ditarik, disambungin ini. Karena dia not, berarti dia melewati gerbang not. Baru ke gerbangnya. Habis itu B aksen. B aksen. Terus inputan ketiganya adalah C. C, karena dia C, nggak usah lewat gerbang not. Jadi teman-teman jangan lewatin di gerbang notnya. Udah jadi gini. Nah, untuk yang pertama udah jadi. Jadi ini kan A aksen, terus B aksen, C. Terus ini dijumlahin gini aja. Plus, ini juga plus. Oke. Terus yang kedua ini kan ada plus A aksen BC. Berarti ini aksennya dari sini. Harusnya lebih jauh lagi sih. Terus B, karena dia nggak melewati not, kita buat gini. Langsung disambungin aja. Habis itu C.
C-nya juga nggak ngelewatin not. Kita dari bawah juga bisa, teman-teman. Kayak gini, seterusnya sampai A, B. Nah, tadi sampai A, B aksen. Di situ jangan lihat sini. Oh iya, sebelumnya sorry, yang ini kan 2 inputan aja ya teman-teman, A, B aksen. Ini dihapus aja deh. Ini kita hapus, ganti yang inputannya 2 aja. Kayak gini. Oke. Ini kita terusin. B aksen. Ya, B aksen. Berarti dia di sini. Nah, kayak gini. Kita cek dulu, berarti A aksen, B aksen, habis itu C. Kenapa ini double ya? Oke, kita langsung run aja deh. Ini kenapa ya? Oke, mungkin aku langsung pakai yang percobaan pertama aku aja deh. Ini kayaknya aku ada salah di inputannya, ngubunginnya. Jadi kita pakai yang pertama aja deh. Nanti bisa dicek teman-teman kalau kurang panjang, ini tinggal digeser-geser aja, dipindah-pindah biar nggak saling tumpukan. Ini kayaknya ada yang tumpukan. Oke, kita jalanin aja ya langsung. Saya bentar. Tadi soalnya bentar teman-teman. Oke, layarku udah masuk ya. Oke, tadi kan soalnya A aksen, B aksen C, plus A aksen, B C, plus AB aksen. Nah, misalkan aku pakai inputan A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya 1, itu nanti kan outputnya kan dia true atau 1. Nih, kita coba ya. Kita run dulu. Oke, oh kurang gede. Oke, hanya 1. Bentar. Hanya 1, C-nya 1. Dia outputnya juga 1. Kayak gitu. Tuh, gimana ini biar gede? Nah, kalau dia 0, dia pasti juga 0. Ini deh. Kalau dia 0, dia juga 0. Terus misalkan A-nya
A-nya 0, B 0, C-nya 0, nanti kan inputnya juga 0. Terus kalau dia inputnya A-nya 1, C-nya 1, B-nya 0, dia outputnya 1. Teman-teman paham nggak kenapa kalau A-nya 1, C-nya 1, B-nya 0, outputnya 1? Ada yang bisa jawab nggak? Atau sebelumnya teman-teman udah diajarin itu belum sih? Penjumlahan pengurangan tabel kebenaran, persamaan rangkaian logika? Ada yang bisa jawab? Halo? Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan tabel kebenaran belum, Kak? Oh, belum ya? Oke deh. Tapi kalau buat DSCH-nya paham kan ya? Nanti dicoba-coba aja sendiri. Oke, jadi aku bakal tunjukin gimana caranya pengurangan ini. Nah, di sini kan Y sama dengan A aksen B aksen C plus A aksen BC plus AB aksen ke dalam bentuk rangkaian logika. Jadi teman-teman itu ini kan inputannya, inputannya kan berarti kan A, terus ada B sama C, outputnya Y. Nanti teman-teman buat gini. Oke, karena ini ada 3 inputan, berarti kan nanti jumlah inputan keseluruhannya kan 2 pangkat 3. Yaitu kan ada 8 ya, teman-teman. Teman-teman buat aja nih, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Oke. C-nya berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Udah, berarti ada 8 ya, ada 8 inputan ya. Nah, sebenarnya aku mau ngasih trik buat teman-teman gimana buat tabel kebenaran. Jadi, kalau tadi kan udah dibilang sama Kak Melani ya, kalau untuk jumlah keseluruhan inputan itu kan rumusnya 2 pangkat N. Jadi, kalau inputannya A, B, C ini kan ada 3, berarti 2 pangkat 3 kan. Itu ada 8. Soalnya ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kalian nulisnya urut aja. Berarti kalau 8 itu kita bagi 2. Jadi 0-nya nanti ada 4, 0-nya kita taruh paling atas, 1-nya nanti sisanya. Jadi 0-nya nanti ada 4, 1-nya 4 ke bawah. Kayak gitu. Terus untuk inputan selanjutnya, yang B, itu tadi kan 4. Terus sekarang kita inputan kedua, 2 pangkat 2. Berarti inputan kedua, berarti kita 2 aja. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, yang inputan ketiga, kita buat 1 aja. 0, 1, selang-seling 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Begitupun misalnya nanti inputannya ada 4, misalnya nih A, B, C, D ya. Misalnya A, B, C, D ya. Nah, nanti teman-teman nulisnya juga nanti 0 dari atas sampai ke tengah itu ada 8, 0 sampai 8. Terus 1-nya juga ke bawah sampai 8. Terus kayak gitu. Aku hapus dulu. Oke. Nah, kalau udah, nah ini teman-teman langsung aja masukin ke dalam rumus persamaannya. Ini misal ya, jadi tadi kan rumusnya kan Y, A aksen, B aksen C plus A aksen BC plus AB aksen. Aku pakai warna merah aja. Oke. Berarti teman-teman tulis aja nih, Y sama dengan, nah kita pakai inputan yang pertama ya. Berarti yang pertama kan inputannya A aksen. A aksen berarti berapa teman-teman? 1. B aksen 1. C 0. Ditambah A aksen 1. B 0. C 0. Terus tambah lagi A-nya itu 0.
B-nya, B aksen, itu 1. Udah, kalau kayak gini teman-teman kayak tadi aja, kayak logika N sama OR aja. Jadi kan kalau N salah satunya false, berarti kan dia false, ya kan? Ditambah, oh ya kalau N sama OR yang didahulukan N dulu ya teman-teman. Habis itu ini 1, ini false, berarti tetap false. Ini false, ini true, di N kan tetap false. Jadi kalau false plus false, false or false, berarti dia false. Kayak gitu. Contoh lagi, misal dia inputannya ini ya, 0, 0. Jangan deh, yang buat true aja. Misal teman-teman buat inputan yang ini. Oke. Y sama dengan, nih teman-teman lihat yang di sininya ya. 1, 0, 1, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Berarti A aksennya kan berarti 0. Ini kan 1, kalau A aksen kan berarti 0. Terus B aksennya itu berarti 1. C-nya tetap 1 plus A aksen berarti 0. B itu 0. C, oke, ini 0, ini 1. Plus AB aksen, A-nya 1, B aksennya 0, kalau diaksenin berarti jadi 1. Udah, teman-teman jumlahin aja. Berarti false, true itu kan false ya. Or false, true itu jadi false. Terus true itu jadi true. Nah, habis itu teman-teman jumlahin nih. Berarti false or true kan jadinya true kan ya. Nah, nanti jadi outputnya dia adalah 1. Kalau yang pertama tadi outputnya itu 0. Begitu juga seterusnya. Jadi teman-teman masukin aja nih ke persamaannya. Nanti teman-teman dapat jawaban outputnya. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman udah paham belum yang aku jelasin mengenai ini, kayak penjumlahan NOR-nya? Atau masih bingung nih? Atau aku kecepatan? Halo? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Oke, mungkin sekarang kita langsung itu aja ya. Implementasiin di rangkaian logika. Nah, tadi kan teman-teman udah buat rangkaian logikanya. Anggap aja tadi yang ini ya, teman-teman. Yang ini kayaknya salah tadi. Oke. Bentar. Oke, jadi perhitungan kita yang tadi, yang pertama itu kan inputnya 0, 0, 0. Nah, outputnya juga 0 ya. Tuh, berarti di rangkaian logika yang kita buat, itu kan A-nya 0, B 0, C-nya 0, berarti outputnya 0. Berarti benar ya, teman-teman. Terus lagi, tadi percobaan kedua kita itu adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. A-nya kita isi. A-nya kita isi 1, B-nya 0, C-nya 1. Nah, dia nyala, dia inputnya 1. Berarti persamaan yang kita kerjain tadi itu di implementasi logika, rangkaian logika di DCA itu benar. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada soal kayak gini, teman-teman bisa ngecek aja di aplikasi teman-teman, aplikasi di SCH. Untuk ini tuh ngeceknya tuh benar atau enggaknya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Halo, gimana? Paham? Ada rangkaian. Masih belum paham yang rangkaian? Enggak, saya mau nanya. Oh, nanya, ya.
kalau misalkan ada soal kayak gitu, saya kan lebih ngerti kalau kayak di konten tadi tuh yang hanya menyalahkan. Oh, bisa diulangin di aku kok kayak putus-putus ya. Udah 100. Coba gimana? Suara apa ini jaringan saya ini. Gimana Mel? Suaranya jelas nggak dia? Apa aku Ya, yang... aku juga nggak terlalu dengar. Soalnya kayak terlalu kependem gitu suaranya. Coba deh. Atau enggak tulis aja di meeting chat. Tanya gimana? Gimana, udah ditulis di meeting chat? Atau dicoba lagi on mic, coba. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Nggak apa-apa, tanya aja. Coba on mic lagi, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalian bingung nggak sama rangkaian logikanya? Halo? Halo? Ya, udah jelas. Coba. Gimana? Kok nggak kedengeran lagi ya? Gimana? Nanti aja. Oke, nanti aja. Tadi siapa sih? Mulia atau siapa? Oke deh. Yang lain gimana? Paham nggak sama yang aku jelasin? Kak, bentar Kak izin nanya Ya? Kak. Ya. Bentar aku. Ini kebetulan saya pas mau pilih simbolnya tuh Kak. Nah, itu di situ ada kayak advertisement gitu Kak, bilangnya katanya it's not in this directory gitu Kak. Click file properties to set up the directory, itu kenapa ya Kak? Maaf. Apa karena itu ya DSCH kamu nggak di dalam folder DSCH 3 ini? Itu di luar atau gimana kamu misalnya? Harusnya sih di dalam ya Kak. Oh itu harusnya di... Kenapa itu Kak? Solusinya jadi gimana Kak? Maaf. Gimana? Solusinya jadi gimana ya Kak? Maaf. Ini soalnya saya penasaran juga sih. Ya, jadi tadi aku juga nyoba kan, aku install 2 kali juga kan. Nah, yang di luar folder DSCH 3 kemarin kan kalian download satu file kan, zip itu kan, diekstrak kan jadi folder. Nah, itu kalian buka aplikasinya yang di dalam folder itu, bukan yang di luar. Kalau yang di luar kalian klik simbolnya nanti pasti muncul kayak warning gitu kan. The file you open maksudnya nggak ada di directory kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa buka di dalam foldernya itu atau install ulang di dalam folder itu gitu. Oke. Aku nanti coba. Makasih ya Kak ya. Oke. Kalau yang lain gimana? Mana tadi? Atau gini deh, biar aku tahu kalian paham atau enggak. Ini kan aku baru ngerjain 2 ya. Yang input 000 sama 101. Boleh deh aku ada yang raise hand untuk jelasin hasil outputan salah satu dari ini. Jelasin ke teman-temannya. Kayak gitu. Atau masih bingung tentang persamaan ini? Kalau bingung bilang aja teman-teman. Nanti aku jelasin lagi.
Mohon maaf Kak, bisa dijelasin lagi Kak? Oh, minta dijelasin lagi. Oh gitu, masih bingung ya? Oke, bingungnya dari yang mana? Yang masukin ke rumusnya apa yang dari buat tabelnya ini? Yang masukin ke rumusnya Kak. Masukin ke rumusnya. Oke, kamu mau minta yang inputan yang mana? ABC-nya berapa? Yang tadi aja Kak. Oke, yang tadi aku mungkin contoh soal yang lain aja. Mungkin yang ini ya. Inputan 011. Ini ya teman-teman. Oke, aku kerjain di mana ya? Di pen aja kali. Oke. Aksen B aksen tadi bikin apa? Oke. Oke, jadi misalkan kita, nah ini kenapa? Misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 1, C-nya 0 ya. Oke, kita mau cari persamaannya nih, Y. Oke, diingat ya teman-teman, berarti ini kan rumusnya A aksen, B aksen, C. A aksen. Nah, A-nya kan 1. Berarti kalau A aksen kebalikannya. Berarti kan 0, ya kan? Nih, B aksen. B-nya 1, kalau aksennya berarti 0. C, karena ini tetap C, berarti kita masukin C-nya aja. Terus plus A aksen. A-nya dibalik lagi, 0. B, B-nya 1, C-nya 0, ya kan? Plus A, B aksen. A-nya tetap 1, B aksen. Berarti 0 ya. Oke. Nah, ini teman-teman eksekusi dulu. Karena N itu kan kayak perkalian. Jadi teman-teman asumsikan tuh kayak perkalian. Jadi didahulukan. Jadi perkalian didahulukan daripada penjumlahan kayak gitu ya. Nah, penjumlahan ini kan OR. Jadi kalau N, teman-teman masih ingat kan kemarin kalau logika N itu kan kalau false semua itu kan dia bernilai false. Iya nggak? Halo? Tadi yang tanya siapa? Iya Kak. Ya. Terus kalau ini 0, kalau false, true, false, dia apa? Outputnya? False. False juga ya. Habis itu ini true sama false, outputnya apa? False. False. Ya udah, habis itu kita tambahin aja false or false or false. Jawabannya? False. 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 Berarti inputan A1, B1, 0 tadi mana? A-nya 1, B-nya 1, ininya 0. Ini dia outputnya 0. Terus kita cek di DSCH tadi. Hanya 1. Ya. Tuh, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Dia outputnya 0, nggak mau nyala. Berarti benar kan ya teman-teman persamaan tadi? Kayak gitu. Masih bingung? Oke. Oke, paham ya. Nanti yang lain teman-teman bisa lanjutin sendiri. Atau ada yang mau pengen nyoba nih? Kalau 001 berapa nih teman-teman? True, Bisa Kak. bernilai true? Coba jelasin. Sebentar ya, Kak. Ini saya jelasin dengan kata-kata ya, Kak? Iya, nggak apa-apa.
Jadi kan di situ untuk A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Langsung kita masukkan saja ke logika Y, ke persamaan logika Y. Kan di situ dibilang A aksen, berarti A aksennya menjadi 1, B aksennya menjadi 1, dan di situ tetap C, berarti menjadi 1, 1, 1. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, di situ ada A aksen, berarti menjadi 1, B berarti tetap 0, dan C berarti tetap 1. Sehingga menjadi 1, 0, 1. Nah, untuk yang ketiga, A tetap 0, dan B aksen menjadi 1. Sehingga jadi 0, 1. Sehingga nanti persamaan logika Y itu menjadi sama dengan 1 dan 1 dan 1, atau 1 dan 0 dan 1, atau 0 dan 1. Sehingga 1 dan 1 dan 1 itu nanti kan menjadi 1. Sedangkan 1 dan 0 dan 1 akan menjadi 0, dan 0 dan 1 itu akan menjadi 0. Sehingga menjadi 1 dan 0, 1 atau 0 atau 0. Maka hasilnya menjadi 1 atau true. Terima kasih. Oke, benar ya. Coba kita cek lagi. 001 ya tadi ya? 000. Tuh, benar teman-teman. Jadi, kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, dia outputnya juga 1. Oke. Oh ya, tadi yang udah jawab sama bertanya boleh tulis nama sama NIM ya di Teams. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Tentang persamaan ini sama pengimplementasiannya. Oke, kalau yang persamaan kayaknya udah paham semua ya. Sekarang untuk buat DSCH-nya nih, teman-teman udah paham atau belum? Coba aku tunjuk ya. Nanti kita buat bareng-bareng aja kalau belum paham. Siapa ya? Farah Dela Anindya. Coba buka DSCH-nya. Iya Kak, gimana ya Kak? Kita coba buat implementasi DSCH. Saya buat DSCH-nya. Tapi kita pakai soal yang simpel aja nih, buat biar teman-teman lebih paham cara buat rangkaian logika di DSCH. Soalnya yang mana ya Kak? Aku kasih aja langsung. Kamu buka DSCH-nya aja dulu. Gimana, bisa share screen nggak? Kalau share screen yang screen atau Windows ya Kak? Kalau Windows pilih DSCH kamu, kalau screen nanti bisa semua layar. Terserah aja sih mau pilih yang mana. Sudah masuk belum ya Kak? Kok di aku belum ya, gimana Mel? Ya, aku juga belum. Kamu pilih screen aja kali ya, biar enak. Oh ya, bentar.
Sudah masuk, Kak? Udah, oke. Sekarang nih coba buat, nih aku tulis di meeting chat. Gampang aja kok. Dia. Udah itu. Coba dibuat. Kamu udah paham belum cara ngebuatnya? Saya coba dulu ya, Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain bisa coba juga kok. Biar paham tadi, misalnya bingung tadi ya yang 3 inputan, cara buat gerbang logikanya gimana. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Yang untuk implementasi DSC, Kak, yang sebelumnya, yang Y A aksen, B aksen, C plus A aksen, BC plus A, B aksen. Nah, itu kan ya. Yang negasi ada yang A aksen sama B aksen. Nah, itu bisa nggak hanya 2 aja segitiga negasinya, nggak 4? Nah, nanti disambung-sambungin gitu. 3 aja. Oh, rangkaian logikanya. Bisa aja sih, harusnya bisa sih kalau penempatan rangkaian kamu benar, harusnya bisa. Yang maksud kamu yang not-nya itu kan ya? Iya, Kak. Iya, kalau coba aja nanti gimana kalau inputannya benar sesuai dengan yang kita hitung manual tadi, berarti rangkaian logika kamu benar. Oke, Kak. Harusnya bisa sih. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi tentang gimana cara buat rangkaian logika? Si Farah nih udah mau benar nih.
Gini bukan ya, Kak? Oke, coba di run aja. Inputannya gimana, Kak? Inputannya kita buat kayak tabel kebenaran tadi, teman-teman. Coba teman-teman kalau outputnya 0 beneran 1 nggak kalau dihitung manual? Satu ya teman-teman, iya nggak? Jadi kan kalau AB-nya itu 0, berarti kan A aksen kan 1 or 1 plus A 1 or 1 N1 1 plus A-nya tadi 0, B aksen 0 1 0. Berarti 1 or false itu true or false berarti true. Berarti benar ya teman-teman. Berarti rangkaian logika yang dibuat sama Farah Della ini benar. Oke, ada yang mau ditanyain cara buat rangkaian logika? Kak, saya stop share screen ya. Makasih ya Farah. Udah Iya, paham Kak. ya? Udah. Makasih, Kak. Nah, yang ini teman-teman udah paham? Oke, aku anggap udah paham ya teman-teman. Keren. Oke, yang selanjutnya ini tinggal dikit aja kok. Aku share screen bentar. Oke, tadi kita udah persamaan. Oke, selanjutnya adalah gerbang NOR sama gerbang NAND. Nah, ini gerbang NOR dan NAND itu sifatnya universal ya teman-teman. Jadi bisa menggantikan gerbang logika dasar dalam membangun semua rangkaian logika. Nah, teman-teman bisa cek aja nih di DSCH teman-teman. Nanti teman-teman buka aja di filenya NORSIM sama NANDSIM. Aku bukain bentar deh. Oke. Kita buka aja. Oke. Jadi NAND itu kan berarti not N ya teman-teman. Kalau N kan kemarin kalau dia true sama true berarti dia true. Kalau salah satunya false dia berarti bernilai false. Kayak gitu. Berarti kalau NAND, kalau dia false malah dia menghasilkan true. Kayak gini. Terus misalnya salah satunya false, salah satunya true, dia juga menghasilkan true. Jadi kayak kebalikannya sama N yang kemarin. Kayak gitu. Oke, untuk yang tadi apa ya? NOR. Jadi NOR itu juga sama, ini juga OR. Jadi OR kan kalau keduanya kita run aja ya. Jadi kalau dia false dia menghasilkan true. Kalau dia salah satu true, kalau OR kan harusnya outputnya true ya. Kalau NOR itu dia outputnya false. Kalau dua-duanya bernilai true juga dia bernilai false. Jadi kalau dua-duanya ada input true dia bernilai false, salah satu input true juga bernilai false, tapi kalau dua-duanya false dia baru false. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai NAND sama NOR? Oke, kayaknya nggak ada. Aku lanjut aja, yaitu perancangan dan analisis rangkaian logika. Jadi nanti ada 3 teman-teman. Tabel kebenaran yang udah kita buat tadi, yaitu sebagai penuangan watak ke dalam tabel kebenaran. Jadi kan tadi ada biner yang dibuat tabel, jadi kita bisa tahu tabel kebenarannya. Terus yang kedua, pemberlakuan kaidah-kaidah perancangan. Maksudnya itu dinamakan persamaan logika. Jadi biner-biner tadi yang udah kita masukin di rangkaian logika itu bisa dibuat persamaan
logikanya. Nah, yang ketiga, implementasi persamaan logika ke dalam rangkaian logika itu akan menghasilkan rangkaian logika. Tadi yang kayak udah yang dibuat sama si Farah ya tadi ya. Kayak gitu. Nah, contohnya misal nih, watak yang diinginkan itu output bernilai tinggi jika input beda. Tahap satunya tadi kan kita buat tabel kebenaran nih. Jadi kita buat tabel kebenaran ya. Nah, ini kan inputnya AB, berarti ada 2. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2, 4. Berarti dia 00, 11, 01, 01. Nah, nanti habis itu tahap yang keduanya buat persamaannya. Persamaannya kita buat AB aksen plus A aksen B. Nah, tahap ketiganya kita buat rangkaian logikanya, jadi diimplementasiin kayak tadi ya, kayak tadi kita buat tadi, implementasiin kayak gitu. Jadi yang terakhir ini udah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Jadi itu aja sih materi kita pada sore hari ini. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti udah paham semua ya teman-teman ya? Halo? Paham kok. Oke, paham ya. Oke, jadi itu aja materi kita dan aku harap teman-teman paham ya mengenai tadi ada persamaan, ada rangkaian, terus tabel kebenaran, terus gimana cara buat rangkaian logika di DSCH. Yang Logisim juga sama sih cara buatnya. Sama kayak DSCH kemarin kan udah aku tunjukin sebentar tuh ya tutorialnya itu sama aja. Semoga teman-teman paham sama apa yang aku sampaikan. Untuk pertemuan kali ini nggak ada penugasan ya Kak Melani ya? Nggak ada dulu deh. Jadi teman-teman kami anggap udah paham semua ya. Kalau ada yang kurang paham atau apa teman-teman bisa chat kami. Udah segitu aja dari aku. Ada tambahan Kak Melani? Dari aku cukup. Oke, karena udah cukup dan udah sore juga, udah jam 5:15 ya. Oke, kita langsung tutup aja praktikum ketiga kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berkah ya. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semangat. Semangat.